Nah, ritual kebahagiaan ini tuh penting banget untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya sih sesuatu yang kita cintai gitu. Proses intip-intip unboxing film Indonesia yang masih tertunda tayangnya gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Tes. Halo Mbak Gina. Hai, apa kabar? Baik, aku seneng banget deh. Oke, Mbak Gina, terima kasih banyak loh sudah bergabung di IG Live malam ini. Terima kasih. Ini aku ngefans Mbak Gina itu dari zaman film Perempuan Berkalung Sorban. Ya, lama banget. Lama banget. Iya, sampai 2 Garis Biru kemarin, dan film barunya juga nanti kita bakal omongin ya Sobat 21 bersama Mbak Gina nih. Thank you. Mantap. Mbak Gina, terima kasih sebelumnya sudah join di IG Live. Ini adalah hari terakhir ya Mbak, menuju perayaan Hari Film Nasional besok. Gimana nih Mbak, kabarnya nih Mbak? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, dan seperti teman-teman di komen-komen nih semuanya sama, perasaannya sama, kangen bioskop, nonton bioskop dengan tenang. Terus sebenarnya sih lagi nunggu waktu biar bisa nonton Kong versus Godzilla gitu. Nunggu waktu ya. Aku lihat terakhir waktu itu nonton Tenet ya Mbak, di IMAX Ganci hari Jumat ya kalau nggak salah. Ada kangen juga tuh, ada Edgar Sawut, tempat belanja tanaman. Mbak Gina, selama pandemi ini pastinya udah ke bioskop lagi dong. Gimana nih perasaan? Udah dong. Terakhir nonton apa nih Mbak? Tenet. Di IMAX ya. Gue saking hebohnya jadi perasaan yang paling menyenangkan adalah ketika masuk bioskop lagi pada hari itu saya nontonnya berdua sama suami sama Naristo, terus masuk di Gandaria City, terus senang banget karena harus daftar kan di aplikasinya, terus kemudian udahlah protokol kesehatan, termometer dan lain-lain. Habis itu ya udah semuanya disiplin, seperti biasa beli pakai MTX gitu. Dan habis itu ya udah deh semua orang disiplin banget dan duduk dengan tenang. Habis itu kayak mata berkaca-kaca ketika nonton selayar segede itu. Terus yang tidak tergantikan adalah sound systemnya sih. Jujur aja tuh gue kebetulan banget sebelum pandemi tuh udah beli proyektor buat nonton di rumah. Tapi kan namanya sound system tuh kayak kencengnya nggak mungkin dong kayak menggelegar, pasti tetangga ngusir nanti kalau seheboh itu gitu. Nah, akhirnya itu sih yang gila ya, aku kangen banget. Makanya Kong versus Godzilla kalau ditonton di laptop nggak ada rasa gitu. Bener. Makanya nonton di bioskop. Ini udah lama banget nggak ke bioskop ya Mbak, tiba-tiba langsung nonton Tenet di IMAX tuh rasanya kayak wah, luar biasa. Luar biasa deh, sound system sama layarnya gila banget, emang Cinema 21 top. Alhamdulillah. Oh, makasih, ada yang nggak sabar nonton Cinta Pertama, kedua, ketiga, emang banyak banget nih Mbak yang nanya di sosmed aku juga. Di sosmednya juga udah banyak banget nih penasaran sama filmnya. Oke, sabar ya, nanti kita bakal bocorin dikit-dikit kok. Lanjut. Ini pertanyaan penting sih, anak kecil udah boleh nonton belum sekarang? Nah, anak kecil itu menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Jadi di Jakarta beda, di Bogor beda, di kota-kota lain juga beda. Jadi buat semuanya yang menanyakan bisa langsung cek di websitenya www.21cineplex.com untuk lihat batasan usia yang boleh masuk di bioskop gitu. Kalau di Jakarta 9 tahun. Saya udah nanya. Betul. Jakarta 9 tahun bener sekarang. Gitu. Nah Mbak Gina, besok kan adalah Hari Film Nasional nih Mbak. Terus gimana sih Mbak Gina masuk juga dalam anggota IFDC? Nah kalau boleh tahu, IFDC itu apa sih Mbak Gina? Mungkin bisa dijelasin secara singkat kepada Sobat 21 yang lagi nonton ya. Jadi Sobat 21, IFDC adalah Asosiasi Sutradara Layar Lebar Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya nih, Indonesian Film Directors Club gitu. Walaupun klub di asosiasi. Kenapa sih perlu ada ngumpul asosiasi? Ya karena kan kalau misalnya kita seprofesi, terus kita ada masalah, kita mau tanya-tanya soal standar gitu, itulah gunanya kita berkumpul, berserikat, dan kemudian kita bisa membicarakan hal-hal yang penting, nggak cuma soal masalah teknis, tapi juga masalah karya gitu.
Nah, salah satunya makanya besok tuh karena ini bagian dari idenya Mas Iva Isfansyah sebagai ketua IFDC. Nah, Mas Iva itu tuh mau mengingatkan lagi ke para sutradara kalau ini penting banget loh kita merayakan film-film kita di bioskop walaupun tertunda kita tetap semangat ngebuka menayangkan cuplikan-cuplikan baik adegan kemudian trailer. Jadi itu besok tuh besok tuh adalah proses intip-intip unboxing film Indonesia yang masih tertunda tayangnya gitu. Yeay. Ini walaupun unboxing aja, aku juga udah nggak sabar banget sih Mbak. Maksudnya dari bulan Maret kan kita Kamis ke bioskop kan selalu menonton film Indonesia gitu. Terus banyak juga Sobat 21 yang pengen banget nih nonton film Indonesia gitu. Jadi kira-kira apakah besok film terbaru Mbak Gina akan di unboxing sedikit juga kah? Iya besok ada juga film cinta pertama, kedua, ketiga. Jadi bakal muterin trailer sama juga adegannya gitu. Wih, nggak sabar banget nih pastinya nih. Nah buat Sobat 21 mungkin tungguin update-nya di Cinema.21 bakal seasik apa dan semeriah apa acaranya besok ya Mbak. Nah lanjutin Mbak. Besok kan dari film nasional nih Mbak. Menurut Mbak Gina sendiri nih sebagai seorang filmmaker, bagaimana sih Mbak Gina memaknai Hari Film Nasional ini terutama di tengah pandemi seperti ini nih Mbak? Gimana ya? Jadi ya namanya hari film atau hari ibu, sebuah acara yang dirayakan setiap tahun sekali pada dasarnya kan ritual kan buat kita semua. Nah, ritual kebahagiaan ini tuh penting banget untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya sih sesuatu yang kita cintai gitu. Kalau misalnya hari ulang tahun kan merayakan ulang tahun orang-orang yang kita sayang atau diri kita sendiri. Nah, kalau Hari Film Nasional ini adalah sebuah perayaan kenapa sih film Indonesia tuh perlu dibuat, perlu ditonton, perlu dikembangkan industrinya yang seperti itu. Nah, apalagi di kala pandemi ini kan kayak kita tahu kalau bioskop eksibisi itu tuh peranannya tuh penting sekali buat perfilman Indonesia. Nah, makanya kayak antara filmmaker kemudian kayak kekasih utamanya kan ya bioskop ya ingin merayakan bersama lah. Betul. Dengan protokol kesehatan gitu. Yang penting kan sebenarnya kita tuh harus bisa beradaptasi, harus bisa terus bergerak maju gitu, tapi juga sadar apa aja sih yang dibutuhkan agar bisa bareng-bareng nih menonton, berkarya dan sebagainya gitu. Ini kalau aku perhatiin di komentar udah banyak banget sih nggak sabar cinta 123 cinta 123. Wah, sama aku juga nggak sabar. Terus ada yang bilang juga apakah akan ada trailernya sebentar lagi. Wah, nanti biar Mbak Gina menjawab. Trailernya udah siap versi 2 menit, versi 1 menit, versi 30 detik gitu, tapi ya tunggu tanggal tayangnya nanti langsung deh di-upload. Jadi ya, jadi buat besok teman-teman Indonesia yang harap bersabar. Harap bersabar. Besok sih mereka udah bisa lihat, tapi sisanya mohon maaf lahir batin. Harap bersabar dulu gitu. Mohon maaf lahir batin ya semuanya ya. Pokoknya buat Sobat 21 yang udah daftar besok, wah beruntung banget bisa menyaksikan beberapa cuplikan film Indonesia yang akan tayang di tahun ini. Salah satunya Cinta 123 karya Mbak Gina Esnur. Weh, nggak sabar banget. Mbak Gina, nih, kalau menurut Mbak Gina sendiri sih, apa sih arti menyutradarai atau membuat film bagi seorang Gina Esnur itu seperti apa sih Mbak? Apa ya, membuat film itu tuh mengkaryakan karya ide cerita kita yang awalnya cuma hayalan terus kemudian kita membuatnya sebagai hadiah untuk orang banyak gitu. Dan kita ketika kita berusaha untuk membuat cerita ini menjadi hadiah, kita berkolaborasi dengan banyak pencerita lainnya dari berbagai bidang dalam filmmaking untuk membuat sebuah karya yang menjadi milik bersama gitu. Dan kalau sebagai sutradara sih ya itu ya kebetulan visinya akan dipimpin oleh seorang sutradara ini gitu. Ibaratnya ya dia pembungkus kado utamanya lah gitu. Ya, makanya selalu apa ya, saya tuh kenapa sayang banget sama film nonton di bioskop gitu karena
selesai menonton film yang bagus, yang membuat saya terhibur, membuat saya berpikir, itu tuh rasanya buat hadiah terbaik buat diri saya sendiri gitu. Makanya dan rasanya tuh ketika keluar dari pengalaman menonton itu tuh punya rasa optimisme baru, hidup jadi berkurang rasa bosannya, dan itu kenapa kalau saya bikin film saya berusaha sekali membuat sebaik-baiknya agar penonton yang udah mengeluarkan uang untuk membeli tiketnya atau misalnya langganan ini itu biar bisa nonton itu tuh punya pengalaman yang menyenangkan atau meaningful ketika keluar dari bioskop gitu sih. Puas ya Mbak pastinya kalau karyanya ditonton orang dan responnya tuh bagus banget. Wah gila. Mantap Mbak. Iya. Nih, sebagai pelaku industri kreatif kan khususnya di film ya, apa sih yang paling dirindukan selama masa pandemi ketika proses syuting yang susah untuk dijalankan, apalagi Mbak Gina terakhir habis syuting film terbarunya dan pasti beda banget ya dengan syuting sebelum pandemi itu. Boleh diceritain nggak sih Mbak seperti apa gitu menerapkan protokol kesehatannya dan teknis-teknis yang tidak terduga mungkin yang Mbak Gina rasakan selama proses syuting? Oke, kalau proses yang positifnya dulu ya, Iya. gitu. Positifnya adalah orang-orang tuh lebih rapi, lebih disiplin, lebih sehat selama pandemi, gitu. Jadi karena, maksudnya kayak sekarang aja kita harus pakai masker, yang atau cuci tangan deh. Cuci tangan tuh kan perasaannya menyenangkan sekali gitu, bersih gitu. Dan itu tuh yang senengnya gitu. Nah, kalau misalnya apa yang yang senangnya lagi adalah dengan kesadaran kita terhadap kesehatan, kita juga jadi care satu sama lain. Kemudian untuk standar kerja kita juga mau nggak mau harus naik gitu. Bagaimana treatment kita ke kru, kemudian ke karya gitu harus lebih dipikirin banget. Nah mungkin kurangnya adalah secara fisik aja kita harus pakai masker terus kan ketika kerja. Iya, Nah, benar, itu Mbak. kan kayak ngep banget gitu sebenarnya. Cuman akhirnya lama-lama terbiasa. Terus kemudian kita jadi tahu tuh kapan sih sebenarnya waktu yang aman untuk buka masker. Misalnya ketika syutingnya di outdoor, kita jauh-jauhan, udah swab test antigen atau PCR. Nah, itulah bisa buka gitu. Nah, dengan demikiannya sebenarnya tapi sebenarnya ya pelajaran terbesar dari berkarya di kala pandemi ini adalah selalu ada solusi ketika kita menginginkan sesuatu gitu, bahkan di masa yang sulit gitu. Jadi kayak apa ya, punya optimisme baru ketika kita bisa berkumpul bareng-bareng mencari solusi dari masalah-masalah hidup kita gitu, atau hidup ya makanya berasosiasi kayak IFDC ini gitu, Iya. ya untuk mikirin gimana sih cara syutingnya aman, gimana sih kita misalnya udah tahu nih, saya kebetulan salah satu yang pertama kali syuting di kala pandemi, bisa sharing gitu Betul. SOP-nya, terus kemudian tips-tipsnya apa yang kurang, dan itu bisa diperbaiki di produksi-produksi yang lain gitu sih. Tapi untuk proses produksinya ini waktunya apakah jadi lebih lama atau emang sama aja nih Mbak dari sebelum dan sesudah pandemi ini? Kalau yang paling real sih di budget ya, secara budget tuh harus 30% lebih mahal dibanding sebelum pandemi, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya secara syuting, kalau secara syuting pun kadang-kadang ada beberapa daerah yang nggak segampang dulu memberikan izin, kemudian nggak semudah itu juga ngasih syuting sampai malam gitu. Terus jumlah kru juga harus dipikirkan untuk efisiensi, agar nggak ganggu warga, atau misalnya agar lebih aman bergeraknya, lebih mudah bergeraknya, kayak gitu. Itu sih. Gue udah suka film horor itu. Luar biasa ternyata ya. Jadi tahu proses syuting selama pandemi itu seperti apa nih keluh kesahnya. Ya bedanya, ya, tetap tapi fun. beda paling signifikan adalah kalau kita mau meeting, mau syuting, selalu adalah adegan dicolok cut gitu. Iya bener ya. Tapi harus dilewati, jadi ya udah dirayain aja lah. Kapan lagi? Itu tuh kayak quote unquote gitu, perang kita gitu. Perang dulu kan, zaman dulu kakek nenek kita tuh perang dunia kedua gitu, perang kemerdekaan. Sekarang kita nih, ya lagi another story in our history gitu. Ada yang nanya, Mbak, Fast and Furious kapan? Bukan saya yang bikin. Maklum lah Sobat 21 sudah rindu sekali mungkin ya sama film-film.
Mbak Gina, gitu. selain film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, ada upcoming project lagi nggak sih? Atau mungkin bisa dibocorin dikit-dikit gitu untuk Sobat 21? Saat ini saya sedang nulis 2 skenario, dua-duanya masih belum bisa diceritain. Ya, Maaf, Pak. Satu project tuh lagi casting-casting, lagi cari pemain. Kalau ada yang mau magang jadi production assistant, mau jadi casting director, magang sebagai tim casting director, kemudian mau apa ya namanya, mau jadi talent coordinator, ketemu sama manage masuk ke dalam industri film, bisa follow wahana.creator, atau kalau di Instagram saya kemarin tuh saya sharing soal gimana sih kerja sebagai casting director. Karena berasa banget nih di saat pandemi ini SDM kita tuh makin berkurang ya, bukan makin berkurang, kurang gitu. Kita harus lebih butuh lebih banyak filmmaker. Makanya salah satu kayak magang, membuka kesempatan baru tuh biar industrinya biar lebih fresh gitu. Iya nih, oke, ini ada yang nyebut Emir Mahiras tuh saya pengen banget loh bikin film lagi sama Emir Mahiras. iya bener. Waduh, kita tunggu nih 2 film. Selanjutnya kira-kira apa ya? Mungkin Sobat 21 mau nebak di komentar. Mbak, aku mau Ini ada baca-bacain 2 beberapa garis komentar biru ya. 2. Ina, 2 garis biru 2. Berarti garisnya ada berapa kalau 2 garis biru 2? Coba tebak-tebakan. dari tadi udah banyak banget yang nebak. DGP 2 kapan kah? DGP 2 kapan kah? Nih Pokoknya kalau Mbak, ada DGB pertanyaan. season 2, sequel 2 gitu nggak mungkin. Apa season 2? Mana nanya, Mbak, ada nggak mungkin? Ada nggak ya 2 garis biru episode 2? Kan dia bilang nggak ada episode-nya sayang gitu. Oh, ini ada Mbak Gina pertanyaan. nih, lucu-lucu banget deh. Mbak Gina nih ada, Kak Gina, apa sih pertimbangan utama Kak Gina dalam memilih seorang aktor dalam film Kakak? Dari Aisyah Saf. Mungkin Mbak Gina mau menjawab, Oke. silahkan. Kalau saya nyari aktor, pertama itu adalah yang jelas sih dia bisa acting. Nah, bisa acting itu didefinisikan sebagai dia itu paham skenario, dia paham arahan, dia bisa mengerti cara mengolah tubuhnya, aksi reaksi dengan lawan mainnya gitu. Nah, jadi tuh ketika saya casting gitu pemain, biasanya saya akan ngobrol dulu sama dia, apa sih yang dia baca, apa yang dia dengerin, apa yang dia suka, apa pandangan dia terhadap hidup gitu. Dan biasanya setelah itu akan saya gabungkan deh dengan pemahaman saya terhadap karakter saya. Dan kalau nyambung, jadi udah deh bisa connect satu sama lain. Nah biasa tuh di situ saya ngerasa dapet feeling, oke, he or she's the one gitu. Wah, ternyata prosesnya seperti itu ya Sobat 21. Jadi bukan asal muka cakep aja. Atau follower banyak, nggak ke sana, tapi lebih bener-bener apakah dia bisa dan mau kerja keras ketika berakting gitu. Dan saya beruntung banget bisa kerja sama para pemain-pemain, para aktor yang emang cinta pertamanya tuh acting gitu, bukan fame, bukan aduh gue pengen follower gue lebih nambah nih, nggak kayak gitu, tapi emang gue suka ceritanya, gue mau memainkan peran ini, dan ayo kita kerja keras untuk bikin film terbaik gitu. Yeay, mantap. Nih Mbak Gina nih ngomongin Cinta 123. Ini nih banyak banget nih pertanyaannya nih. Kita buka satu dulu. Dari Cinta Maharani, gimana sih Kak Gina proses pemilihan Angga dan Putri di film Cinta 123 nih Mbak? Banyak banget nih pertanyaan yang ini yang masuk ke Cinema 21. Oke, kalau Angga itu walaupun dia udah main di 2 garis biru, ya dia harus harus casting dulu gitu. Betul. Yang jelas akhirnya udah kirimin skenario-nya ke dia, kemudian ada beberapa adegan kita pilih adegan yang emosinya tuh ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang ngelawak gitu, ada yang flirty gitu. Dan ini menarik banget buat karakternya Angga karena dia memainkan peran yang lebih tua daripada usianya gitu. Jadi ada tantangan baru lagi gitu. Dan dia harus jadi kerja bareng Slamet Raharjo, Putri Marino, dan Ira Wibowo, Eli Lutan gitu, para maestro lah gitu. Dan ini jadi tantangan dan saya seneng sih hasilnya, kayak nggak salah pilih Angga gitu untuk perannya ini.
Dan kalau Putri juga untuk karakternya ini, walaupun udah pernah kerja sama, keuntungan bahwa saya pernah kerja sama sama Angga dan Putri itu tuh paling nggak udah ada rasa trust lah di antara kita gitu. Nah, dengan gitu, ketika kita casting, ketika kita acting, kita bisa ngegalinya tuh lebih enak eksplorasinya. Nah, untungnya karena sempat tertunda karena pandemi, itu tuh menguntungkan karena bisa syuting dengan waktu reading proses reading itu tuh cukup lama sekitar 2-3 bulan. Wow. Mm-mm. Oh, berarti proses readingnya sendiri sampai 2-3 bulan ya, Mbak? Karena ada Zoom, ada reading via Zoom, terus ada reading ketemuan, terus mereka sempat latihan vokal, latihan pengenalan tubuh gitu. Jadi terus ada beberapa workshop yang belum saya bisa ceritain detailnya apa, ntar spoiler filmnya. Kemudian abis itu ya udah deh gitu, syuting gitu. Makanya saya happy sih, karena bisa Wah. punya waktu untuk megang sendiri para pemain-pemainnya gitu. Jadi nggak sabar besok melihat first Oh, look kali ya. datang ya, besok datang ya. Datang besok dong, Mbak. Kita ketemu besok, Mbak. Ini ngomong-ngomong Tuh, sutradara. makanya jadi kerja di XXI, di Exo. 21 gitu. Iya. Aduh, tadi mana ya ada pertanyaan? Sebentar nih, kita satu pertanyaan lagi. Mungkin Bagina sambil sapa-sapa Sobat 21 yang baru Sapa-sapa. hadir. Oh Nah, iya, ternyata masih banyak ya komen. iya. Nih, Mbak Gina, apa sih yang membuat Kak Gina akhirnya mau menjadi sutradara nih? Setelah sukses di Dua Garis Biru, lalu juga menggarap film terbarunya Cinta 123 nih, Mbak. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Kenapa mau jadi sutradara, ketagihan ternyata. Kalau awalnya sebenarnya tuh benar-benar nggak kepikiran gitu untuk jadi sutradara. Jadi kan karena lama jadi skenario, terus kemudian meningkatlah jadi di Keluarga Cemara jadi produser bersama Anggia Karisma. Nah, waktu jadi si Dua Garis Biru itu kan proyek yang 10 tahun lewat deadline. Orangnya lewat deadline 10 hari ya. 10 bulan. 10 tahun. Terus habis itu, tapi Papa Arwas tuh setia banget tungguin gitu. Akhirnya ketika saya selesai nulis, dia bilang, Gin, harus kamu yang ngedirect. Saya kan, hah? Saya, Pak? Saya yakin, Bapak yakin, saya yakin gitu. Tapi saya nggak mau, saya benar-benar nggak mau. Saya benar-benar, dia bilang, enggak, ini sutradara harus perempuan. Sebentar, Pak, sutradara perempuan di Indonesia banyak gitu. Saya daftarin satu-satu, ada beberapa yang saya telepon langsung gitu. Terus akhirnya ya udah gitu. Papa Arus tetap nggak mau dan akhirnya ya udahlah Bismillah gitu saya jadi sutradara dan alhamdulillah ketemu sama kru yang baik-baik banget, ada Bang Ucok, ada Bang Oscar, ada Mbak Eva, ada Dara gitu, ada Madam kangen gue Mbak Yona gitu, dan masih banyak lagi dari teman-teman di Wahana Kreator juga baik, di Star Fusion juga baik, ketemu pemain juga baik semua, menyenangkan sekali gitu, dan akhirnya ya udah deh jadi dapatlah karya bersama kami Dua Garis Biru. Nah, ketika cinta pertama, kedua, ketiga ya akhirnya ternyata saya suka sih jadi sutradara gitu. Gitu deh. Akhirnya ya udah, akhirnya Luar. tiba-tiba mau bikin film ketiga, kesekian gitu. Jadi ketagihan ya, Mbak ya. Senang ternyata saya suka memvisualisasikan hayalan saya tuh menyenangkan sekali. Karena yang bedanya jadi sutradara itu adalah saya suka bertemu dengan perasaan, oh saya nggak tahu apa-apa, saya ketemu sama orang yang lebih pintar, kayak harus belajar lagi, itu sih yang paling menyenangkan gitu. Ada tantangan baru gitu. Wow, sampai akhirnya Dua Garis Biru ditonton lebih dari 2 juta penonton, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mantap. Tuh, Kak, Cinta 123 Bagina, tayang di mana? Di bioskop. kangen gala premier dong ya, Mbak, pastinya ya. Aku sebenarnya gak segitu suka gala premier, sejujurnya gue gak gitu suka. Tapi sukanya tuh ini nonton bareng sama Oh, nobar, penonton iya. di Blok M Heeh. di mana gitu, Iya, di dimanapun lah Patamura terus saya juga. suka. Cuman kalau premier tuh apa ya? Aduh, deg-degan banget pertama, terus kedua harus dandan, Deg-degan. nggak penting banget.
Ya Tapi yang ampun, paling ini di menyenangkan komentar adalah nonton bareng sama penonton umum sih. banyak. Bener, rasanya lebih kayak wah gitu ya, beda ya. Ini di komentar banyak Uh, banget sih yang nanya dua garis biru dua nih, Mbak Gina gimana nih responnya nih? Dua garis biru dua kapan? Mau lihat Zara sama Angga follow aja kalau mau lihat Zara sama Angga gitu. Terus Ini bagaimana udah, progres kualitas Angga? Angga di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga tuh membanggakan sekali sih kalau buat saya pribadi. Angga itu mau ya berkembang pertama, terus ada beberapa poin, ya dia lebih santai sama tubuhnya, sama aktingnya lebih dalam. Terus kemudian ada beberapa momen yang kayak wow, Angga tuh tumbuh besar dan punya kepercayaan diri yang baru gitu. Maka tuh saya nggak sabar banget sih sharing gimana aktingnya Angga, Putri, Om Slamet, sama Tante Ira, dan para pemain yang lainnya dalam film ini. Tapi karena Angga udah kerja 2 kali dan saya sutradarain, saya happy sih gitu. I'm so proud of him gitu. aduh, Mbak Gina ngomong gini jadi makin gak sabar besok ya ngeliat cuplikannya ya. Uh, uh, iya. Nih jangan-jangan Angga yang nanya ya tadi aja. Iya, pakai pakai akun keduanya Angga ya. Angga second account-nya banyak ya. Gue diomelin sama Angga nanti. Mbak Gina balik lagi nih di Hari Film Nasional nih. Harapan Mbak Gina sendiri di Hari Film Nasional ini setelah masa pandemi seperti apa sih, Mbak? Oke, di Hari Film Nasional ini saya berharap buat penonton Indonesia untuk semoga sabar menunggu film Indonesia di bioskop, terus kemudian eh, apa ya, sabar dan mau merayakan film Indonesia. Jadi kita saling saling memberikan energi baik satu sama lain gitu. Yeay, tentunya kita pasti sama-sama menantikan film Cinta 123 di bioskop ya, di Cinema 21. Karena Ya juga Allah, gak nggak sabar sabar sih nonton. film teman-teman yang lain, Iya, bener. teman-teman film yang lain gitu. Saya Betul. banyak banget teman-teman yang lain tuh pada bikin film dan kalau sih filmnya teman sesama filmmaker di bioskop, melihat kerja keras mereka, pemikiran mereka, bagaimana mereka bercerita, terus ya senangnya gitu menonton sebuah karya kerja keras orang lain gitu. Betul. Tentunya biar kita sama-sama bisa balik Kamis ke bioskop ya. Nonton film Indonesia tentunya. Ya kalau bisa sekarang setiap hari lah nanti ke bioskop. Jangan Kamis aja. Pasti. Mbak Gina Tapi terakhir nih, kenapa Mbak. sih kalau gue mau nanya, kenapa Iya. sih film baru selalu hari Kamis? Iya, dari sananya memang hari Kamis kan. Dari dulu. Dari hari sana Kamis. itu dari mana? Ayo coba ditanya. Jangan tanya Bikin aku kuis juga. kenapa ya hari Iya. Kamis? Bener ya. Kita bikin kuis sekali-sekali ya. Kenapa film Indonesia Kenapa ya film baru selalu hari Kamis gitu? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke nih Mbak Gina. Bisa memberikan pesan semangat 21 nggak nih menurut Mbak Gina Esnur tuh seperti apa sih? Pesan semangat 21 di tahun ini tentunya gitu. Oke, yang jelas adalah buat teman-teman selalu ingat kalau di masa pandemi ini kita sudah berhasil survive di 2020 gitu. Berarti kita semua punya keahlian baru, punya ketangguhan baru menghadapi hidup gitu. Dan kita ternyata semoga punya belajar hal-hal baru lain gitu. Nah, tapi yang perlu terus dijaga adalah optimisme sama semangat kita untuk terus berani dan lucid tuh waras menghadapi hidup. Jadi jangan sampai terkungkung di ketakutan gitu. Jangan sampai kita jadi down, jadi banyak takutnya atau banyak takut sama waspada tuh dua hal yang berbeda gitu. Betul. Waspada sama itu dua hal yang berbeda. Nah, kita harus selalu waspada, selalu alert, tapi bukan berarti kita selalu cemas gitu. Itu dua hal yang berbeda. Itu sih. Yeay, kita pokoknya tetap harus semangat tentunya ya buat Sobat 21 semua. Kita nantikan kembali lagi apa sih film-film Indonesia yang rilis di tahun ini. Dan juga tentunya buat update-nya tunggu besok liputan meriahnya IFDC sekaligus merayakan Hari Film Nasional di Metropol 21 dimulai dari jam 1:30 siang. Mungkin sebelum menutup, Bagina mau menyampaikan sesuatu kepada Sobat 21 semua yang hadir di sini. Kayaknya banyak banget nih fans dari film-film Bagina nih yang nungguin DGB 2, yang gak sabar sama
cinta satu dua, cinta pertama kedua ketiga itu, wah, silakan Bagina. Oke, apa ya? Semoga teman-teman yang yang di daerahnya sudah bisa buka, udah buka bioskopnya, udah bisa boleh nonton di bioskop. Selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan. Terus kenapa tau nggak bioskop aman? Karena dari dulu tuh nggak boleh ngobrol, nggak boleh berisik, ya kan? Makanya, jadi jangan berisik kalau lagi nonton karena itu akan menyelamatkan diri kamu gitu. Bisa nonton dan tidak berisik, itu sih yang oke gitu. Nah, itu sih. Jadi justru menurutku gini, ketika kita akan mulai kehidupan yang baru, vaksin, kemudian kita tahu bahwa COVID ini akan jadi endemi gitu. Pergi ke tempat-tempat yang tempat kita yang butuh hiburan, tempat umum itu sebaiknya akan jadi latihan hidup yang lebih aman, lebih waspada, tapi juga bentuk baru untuk hidup gitu. Jadi semoga teman-teman akan bisa punya apa ya, rasa bahagia, bisa menemukan dari hal-hal yang dulu dikangeni tapi bisa menikmatinya dalam bentuk yang baru. Itu sih. Tetap sehat ya, karena kalau bahagia dan sehat amin. Ya, pokoknya kita tunggu banget nih film-film Bagina selanjutnya tayang di Cinema 21. Pokoknya stay tune terus di akun Instagram @cinema.21. Bagina, terima kasih banyak malam ini atas ngobrol-ngobrol singkatnya. Bagina, aku senang banget. Sehat-sehat buat Sobat 21 semua. Pokoknya kita ketemu besok ya Bagina ya. Oke, sampai besok. Dadah semua. Selamat hari ulang tahun. Dadah, terima kasih Bagina. Dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.